Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Peter Gonta di program Impact. Kali ini seperti biasanya, namun menurut hemat saya kali ini, seseorang yang sering Anda lihat, seseorang yang banyak menghibur Anda, seorang yang sebetulnya berkarya, banyak sekali berkarya di media elektronik. Tapi seseorang yang sebetulnya menurut hemat saya belum kita kenal. Kali ini kita akan coba mengupas. Saya sendiri mungkin tidak yakin apakah kita dapat mengupas dalam mengenai sosok yang akan kami tampilkan kali ini. Tapi saya yakin Anda akan terperanjat. Helmy Yahya. How should I call you? You are my boss. Call me anything. Silahkan apa aja. Nggak boleh bapak ya? Mana aja boleh. Oke, Bung Peter. Begitu aja saya manggil ya. Kita belum wawancara, Anda sudah sudutkan saya. Sudah sengaja. Saya Itu kan respect, rahasia. Pak Peter sangat luar biasa gitu. Ya. Rahasia bahwa kita berbicara tidak boleh panggil Bapak, meskipun cucu saya udah 4. Tapi, so what is the reason? Hati itu kan tetap muda. Oh begitu. Karena pemirsa, Peter Gonta satu sosok, walaupun saya belum pernah terlalu dekat, tapi saya tahu saya sangat berpengaruh dalam hidup saya. Karena itu saya bekerja di anak buahnya Bung Peter, yaitu Pak Ireng Maulana. Beliau bercerita banyak tentang Bapak, tentang seorang Peter Gonta, perhatian yang sangat luar biasa di dunia musik, terutama jazz ya. Saya respect, luar biasa. Bos, saya bosnya Ireng. Nanti kalau Ireng dengar sudah, dia nggak mau bicara lagi dengan saya, Helmy. Bung Helmy. Iya Pak. Anda sering tampil di TV. Anda bukannya sering, setiap saat kita menyalakan TV, paling tidak seminggu berapa kali saya sudah tidak tahu. Anda sudah menjadi a household inventory katanya. The inventory of the viewers, the inventory of the ladies, the inventory of the housewives, dan the inventory dari setiap sosok pemirsa sebetulnya. Namun kali ini kita ingin sedikit menanyakan, Helmy Yahya orang Ambon atau orang Manado atau orang dari Palembang, mana? Saya, Palembang. Kalau Tantowi, saya sama dengan Tantowi Yahya. Kalau Tantowi Palembang, saya Palembang. Tantowi Yahya adalah adik Anda atau kakak Anda? Dan Anda lahir di Palembang. 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 Berapa bersaudara? Kita berlima, saya yang paling kecil, Tanto persis di atas saya. Teman berantem waktu kecil jadi. Karena kita selisih cuma 2,5 tahunan. Yang lain? Yang lain mereka adalah ya tidak terlalu menekuni dunia entertain, walaupun mereka punya bakat yang sama, mungkin lebih daripada saya dengan Tanto gitu. Tapi yang akhirnya menekuni dunia entertain adalah saya dan Tanto. Kalau Tanto mungkin dari kecil mimpinya ingin menjadi seorang entertainer, diplomat. Kalau saya sebenarnya hanya kecemplung aja gitu, karena saya sebenarnya adalah lebih banyak sebagai orang di belakang layar. Pendidikan saya akuntan, saya tamatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Saya kebetulan alhamdulillah dapat scholarship dari Bank Dunia untuk ngambil S2 saya di dalam bidang accounting di University of Miami di Florida. Pulang, mestinya saya bergerak dalam dunia birokrasi karena saya adalah pegawai negeri gitu. Tapi jalan menentukan lain. Pada saat saya di sekolah, saya mementaskan beberapa pementasan jazz. Waktu itu kampus Sunday Music, UI punya Jazz Gusta Campus, tapi kampus saya punya kampus Sunday Music. Saya organizer di situ dan saya bertemu dengan Ireng Maulana. Mas Ireng mungkin melihat saya punya talenta yang lain dan dia merekrut saya tahun 90 akhir ya, saya agak lupa lah, 80 akhir saya akhirnya menjadi accounting manager dari Ireng Maulana Production. Setahun di situ saya bertemu dengan seorang yang disebut dengan Dewi atau Ratu Kuis, Anies Madi merekrut saya untuk menjadi pegawai. I start my career dari hanya seorang pembuat soal. Dan itulah yang buat akhirnya saya bersentuhan dan tidak bisa lagi keluar dari dunia entertainment. Pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta tahun 81. Jadi saya selesai SMA Negeri 1 Palembang tahun 81. Bukan ke Jakarta, saya ke Bogor dulu. Saya waktu itu masuk Perintis 2 yang tanpa tes di IPB, Institut Pertanian Bogor.
Di situ saya melihat bahwa mungkin saya tidak akan selesai karena orang tua saya udah tua, udah sakit-sakitan. Saya mencari sekolah yang gratis. Saya tanya-tanya teman-teman kos di Bogor dan mereka menyebut satu nama itu STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang merupakan milik dari Departemen Keuangan. Kesanalah saya mendaftar dan alhamdulillah saya diterima. Orang tua Anda pegawai negeri? Orang tua saya hanya seorang pedagang kaki lima, penjual kacamata dengan gerobak dorong gitu di pasar di Palembang. Ya, tapi beliau punya visi yang sangat luar biasa. Beliau push habis-habisan sampai menggadaikan rumah supaya dua anaknya terakhir itu saya dan Tantowi bisa berkuliah di Jawa. Jadi satu hal yang sangat saya luar biasa respect pada ayah saya. This is a true story? Yes, yes. Betul-betul pedagang kaki lima yang mendorong di sampai akhir masih hidup? Udah, beliau sudah tidak ada. Jadi firasat saya begitu saya meninggalkan IPB untuk masuk STAN betul. Jadi saya pikir kalau saya di IPB mungkin saya tidak selesai. Dan itu terjadi begitu saya tingkat 2 pada saat saya ujian. Hari ini saya ujian. Dulu di STAN kita ujian tuh 15 hari. Karena satu hari satu tes yang sangat luar biasa. Sekolah STAN itu sangat tough. Drop out gitu. Hari kedua orang tua saya meninggal pada saat saya kelas 2. Pada saat itu juga saya berapa hari sebelumnya mendapatkan gaji rapelan. Saya waktu itu capak 2A, calon pegawai 2A. Jadi it's like a drama gitu. Jadi seperti sebuah sinetron, hidup saya betul-betul diatur. Firasat saya betul tentang ayah saya. Pada saat saya terima gaji, orang tua saya berpulang. Jadi betul-betul saya dihantarkan ke gerbang sebagai putra terakhir. Ibu? Ibu baru saja meninggal. Hampir 1,5 tahun yang lalu pada saat itu Tanto. Saya ingat betul malam itu Tanto menjadi MC atau pembawa acara yang sangat mengesankan di acara Putri Indonesia yang 2 tahun yang lalu. Pada malam itu juga setelah menyaksikan Tanto ibu mengembuskan nafas terakhir. Saya masih ingin kembali mengenai ayah Anda. Ya. Seorang pedagang asungan. Pedagang kaki lima dalam arti ada gerobak gitu ya. Dia jual kacamata di situ. Sore-sore dia titip ada di sebuah toko elektronik di belakangnya. Gitu. Pagi-pagi dia datang lagi dikeluarkan ini bukan gerobak sih kayak apa? Kayak lemari gitu ya, yang merupakan etalase kacamata. Itulah ayah saya. Beliau adalah seorang ulama juga. Seorang seniman juga, mungkin darah seni menetes dari beliau. Beliau adalah pada saat muda itu penyanyi gambus yang memainkan akordeon dan beliau bernyanyi. Jadi beliau punya suara bagus sekali, ngajinya bagus sekali, azan bagus sekali. Mungkin apa pendidikannya? Maaf, saya sebetulnya mungkin hanya SMA. Mungkin kita di sini ingin mewawancara mungkin hanya SMA. Helmi Yahya, tapi saya sangat tertarik. Ayah saya mungkin hanya lulusan SMA, itu pun SMA yang agama gitu ya. Ibu saya mungkin hanya tamat SMP. Itulah yang membuat saya kagum betul dengan orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah keluar negeri kecuali ke Singapura sama ke Arab karena beliau terakhir juga kadang-kadang membantu orang untuk naik haji segala macam. Tidak punya visi yang kita pikir tidak punya visi, tapi ternyata visi beliau luar biasa. Beliau. Sebentar. Kalau saya berpikir mengenai seorang yang hanya merupakan pedagang kaki lima. Dan beliau itu cuma menjual kacamata, bukan kasum ya? Bukan. Oh, itu selalu besar. Besar sekali kalau kasum ya. Bukan kasumnya Palembang? Bukan. Betul-betul pedagang kaki lima. Pendapatan atau tinggal di daerah mana itu kalau begitu? Kita tinggal di kampung. Mobil rumah saya pun sekarang hingga saat ini itu yang ditinggali oleh ibu saya memang mobil di kampung, pun tidak di bisa gang, di apa? Dalam gang. Mobil pun tidak bisa masuk. Tapi kita bangga betul. Kakak Anda juga disekolahkan? Yang kakak saya yang perempuan itu mungkin sekolahnya hanya SMA ya. Tapi yang nomor 2 yang laki sempat ada PGA namanya, perguruan guru agama gitu ya. Yang seperti itulah akademi